Adiparwa merupakan bagian pertama dari kitab Mahabharata yang menceritakan kisah masa kecil Pandawa dan Korawa. Mengikuti sayembara yang mendapatkan Drupadi dari kerajaan Pancala yang merupakan saudara dari Drestayumna dan Srikandi. Silsilah keluarga Bharata berasal dari keturunan Wangsa Paurawa, Raja Nausa bersama dengan Dewi Asoka Sundari, yang terlahir dari pohon Kalpaureksa yang memiliki 2 orang anak, yaitu Yati dan Yayati. Karena si putra sulung atau Yati tidak mau mewariskan tahta kerajaan dan memilih untuk menjadi seorang pertapa, maka Yayati yang diangkat menjadi raja untuk menggantikan ayahnya. Raja Yayati menikah dengan putri Guru Sukracarya yang bernama Dewayani. Raja Yayati menikahi putri Sarmista, keturunan Raja Wrestaparwa, pemimpin para Detya. Dari pernikahannya dengan Dewayani memiliki 2 orang putra yang bernama Yadu dan Turwasu. Dari Pangeran Yadu selanjutnya lahir bangsa Yedawa. Karena iri hati, Dewi Sarmista juga ingin memiliki keturunan dari sang raja. Akhirnya Dewi Sarmista memiliki 3 orang putra, di antaranya Duryu, Anu, dan Puru. Karena Prabu Yayati dikutuk cepat tua, maka putranya Yadu diminta untuk menanggung kutukan tersebut. Namun Yadu menolak. Begitu pula putra kedua dan ketiga, hingga akhirnya Pangeran Puru menanggung titah sang raja. Raja Yayati akhirnya tidak mewariskan kerajaan kepada ketiga putranya yang tidak patuh terhadap pemerintahnya, melainkan Pangeran Puru yang selanjutnya diangkat menjadi raja. Setelah Prabu Yayati meninggal, kutukannya menjadi hilang dan Raja Puru menjadi muda kembali. Raja Puru menikahi putri Kosalya, mewarisi India Utara, kemudian menurunkan wangsa yang disebut Wangsa Paurawa. Raja Duswanta merupakan salah satu keturunan Sang Puru. Raja Duswanta dengan permaisurinya Sakuntala memiliki putra yang bernama Bharata. Raja Bharata sangat terkenal sebagai seorang raja yang berbudi luhur, keberaniannya setara dengan Dewa Indra. Melalui kekuasaannya, ia mampu menaklukkan anak benua India dari lautan sampai Himalaya. Raja Bharata menikahi Sunanda Dewi yang dikenal sebagai ratu yang suci dan mulia. Akibat tidak memiliki penerus tahta kerajaan karena semua anaknya meninggal, Raja Bharata mengangkat seorang putra dari garis keturunan Anggira bernama Bharatwaja. Bharatwaja menikah dengan Susila. Namun karena Bharatwaja tidak tertarik dengan kerajaan, maka selanjutnya putra beliau yang bernama Bumayu yang dinobatkan sebagai raja. Turunan dari Raja Bharata disebut dengan dinasti Bharata, yang diwarisi oleh Raja Kuru yang merupakan keturunan dari Raja Sambarana dan Dewi Tapati. Raja Kuru mempunyai permaisuri yang bernama Dewi Yamadi. Dari lahirnya Wangsa Kaurawa atau dinasti Kuru, Raja Kuru terkenal akan pengorbanan dirinya atas pengakuan wilayah suci di India Utara yang dikenal sebagai Kuru Ksetra. Dari dinasti Kuru lahirlah seorang raja bernama Pratipa yang menikah dengan Dewi Sunanda Putri dari kerajaan Sibi. Beliau memiliki 3 orang putra yang bernama Dewapi, Bahlika, dan Santanu. Pangeran Santanu dinobatkan sebagai raja sebab Dewapi memutuskan menjadi seorang pertapa dan Bahlika memilih untuk mengembara ke wilayah India Barat. Raja Santanu memerintah di kerajaan Hastinapura, memiliki 2 permaisuri antara Dewi Gangga yang berputrakan Bisma dan Dewi Satyawati berputrakan Citragada dan Citrawirya. Sebagai putra sulung Bisma, tidak bersedia dinobatkan sebagai raja
sehingga Citragada diangkat menjadi Raja Hastinah. Namun tidak berselang lama, Raja Citragada gugur dalam peperangan. Tahta selanjutnya diserahkan kepada Citrawirya. Raja Citrawirya memiliki 2 permaisuri, di antaranya Dewi Ambika dan Ambalika. Namun belum memiliki keturunan. Raja Citrawirya wafat karena sebuah penyakit. Karena tidak ada lagi penerus tahta kerajaan, maka Dewi Satyawati memanggil putranya yaitu Resi Wyasa hasil pernikahan pertamanya dengan Bagawan Parasara agar hadir ke istana untuk melaksanakan upacara. Dalam prosesi upacara, Dewi Ambika merasa takut menatap Resi sehingga dia berusaha menutup mata. Kemudian Resi Wyasa berkata bahwa kelak anak Dewi Ambika akan terlahir buta. Selanjutnya lahirlah Drestarastra. Kemudian Dewi Ambalika bersama Resi Wyasa, dia selalu memalingkan muka dan wajahnya tampak pucat, tidak mau menatap wajah sang resi. Maka Resi Wyasa berkata, kelak anakmu akan terlahir cacat dan berkulit pucat. Dan selanjutnya lahirlah Pandu. Karena takut semua cucunya cacat, maka Satyawati meminta Resi Wyasa untuk melakukan upacara sekali lagi. Namun karena Dewi Ambika dan Ambalika tidak mau menatap, maka disuruhnya dayang-dayang untuk mewakili mereka. Dayang-dayang tersebut tetap tenang bertemu dengan Resi Wyasa. Hingga selanjutnya anak yang terlahir tersebut merupakan penjelmaan Dewa Dharma. Dia adalah Widura, namun karena Dewi Satyawati, ia tidak dapat dinobatkan sebagai raja di kerajaan Kuru. Hingga tahta kerajaan diserahkan kepada dengan Widura sebagai Perdana Menteri. Drestarastra menikah dengan Gandari, putri kerajaan Gandhara, dan berputrakan 100 Karawa. Raja Puru memiliki 2 orang istri, yaitu Dewi Kunti dan Dewi Madri. Namun karena sebuah kutukan, maka ia tidak bisa mempunyai keturunan. Melalui sebuah upacara, Dewi Kunti memiliki 3 orang putra, di antaranya Yudhistira, Bima, Arjuna. Permaisuri kedua yaitu Madri memiliki putra kembar bernama Nakula dan Sahadewa. Putra Pandu disebut dengan Panca Pandawa. Masa kecil Pandawa. Pandawa terdiri dari Yudhistira yang merupakan titisan dari Dewa Yamaraja atau Dewa Keadilan Kebijaksanaan. Bima yang merupakan titisan dari Dewa Bayu atau penguasa langit. Arjuna yang merupakan titisan dari Dewa Indra atau penguasa surga. Nakula dan Sahadewa yang merupakan titisan dari Dewa Kembar Aswin atau ahli pengobatan. Korawa terdiri dari 101 anak. Duryudana sebagai putra tertua di dalam Korawa dengan 99 saudara dan 1 saudari yaitu Dursilawati atau Dursala. Korawa merupakan putra dari Drestarastra dan Gandari. Mulainya, Korawa berasal dari gumpalan darah yang dilahirkan oleh Gandari. Kemudian dimasukkan ke dalam 100 kendi dan diritualkan oleh Resi Wyasa. Yudhistira, Bima, Arjuna merupakan putra dari Dewi Kunti dan Pandu Dewanata. Sedangkan Nakula dan Sahadewa merupakan putra dari Dewi Madri dan Pandu Dewanata. Setelah Pandu dan Dewi Madri meninggal akibat melanggar kutukan bahwa Pandu dilarang menjalin hubungan asmara dengan siapapun selama hidupnya, maka Pandawa tinggal bersama Dewi Kunti di Hastinapura. Sejak itu, para Pandawa dididik mengenai berbagai ilmu pengetahuan tentang pola senjata dan bela diri bersama Korawa oleh Maharishi Kripa. Para Pandawa menunjukkan kegigihan dan bakat yang tinggi dalam mengikuti pelajaran yang diberikan. Suatu hari, Pandawa dan Korawa bermain bersama. Namun para Korawa memulai permasalahan, maka kedua pihak tersebut saling berkelahi.
Setelah para Korawa babak belur, mereka mengadu ke Duryudana selaku kakak tertua di Korawa. Maka Duryudana marah dan Bima bertarung. Akibat kesombongan Duryudana, maka Bima dapat mengalahkan Duryudana. Para Pandawa, Pandu, Dewi Kunti, Dewi Madri tinggal bersama di hutan. Akan tetapi, Pandu berhubungan badan dengan Dewi Madri sehingga menyebabkan Pandu dan Madri meninggal. Dewi Kunti dan para Pandawa memutuskan untuk kembali ke Hastinapura. Dewi Kunti pun bertemu dengan Karna, yaitu anak pertamanya. Karna pun menyentuh kaki Dewi Kunti sebagai tanda penghormatan. Sesampainya di Hastinapura, para Pandawa bermain dan berkeliling di kerajaan tersebut. Para Pandawa dan Korawa yang sombong saling bertemu untuk pertama kalinya. Duryudana merasa kesal dengan kehadiran Pandawa dan berprasangka bahwa tahta kerajaan akan turun kepada Yudhishthira. Korawa pada saat waktu makan tidak suka berbagi tempat makanan bersama dengan Pandawa. Akan tetapi, walau demikian, mereka tetap makan bersama. Dengan makan bersama di satu meja makan, Yudhishthira memberikan sedikit makanan untuk menyuapi Duryudana, dan pada akhirnya para Pandawa dan Kurawa saling menyuapi satu sama lain. Hari demi hari berlalu dan para Pandawa makin merasa bahwa tidak ada yang menginginkan keberadaannya di Hastinapura. Sayembara di kerajaan Pancala. Drupadi merupakan salah satu putri dari Raja Drupada dari kerajaan Pancala. Drupadi merupakan saudara dari Drestayumna dan Srikandi. Awalnya Raja Drupada ingin membalas dendam atas kekalahannya dari Dronacharya. Namun ia tidak memiliki keturunan sehingga dia membuat api suciannya yang dapat memunculkan anak dari dalam kobarannya. Anak pertama muncul adalah Drestayumna, pria yang cerdas, gagah dan kuat. Lalu muncul anak gadis bernama Krishna yang memiliki unsur Dewi Kali dalam dirinya. Kemudian muncul Drupadi yang memiliki paras begitu cantik. Kemudian ketika Drupadi memasuki usia pernikahan, Raja Drupada ingin mendapat menantu yang kuat. Akhirnya ia mengadakan sayembara, memanah yang diadakan di Kapilya, di mana panah yang digunakan merupakan busur, panah gandiwa yang tidak bisa diangkat oleh sembarang orang. Sayembara tersebut dihadiri oleh pangeran dari berbagai kerajaan, salah satunya perwakilan Hastinapura yaitu Pangeran Duryudana, Raja Anggakarna, Sengkuni, dan Pangeran Dursasana. Sedangkan Drupadi sedang bersiap di kamarnya sambil menatap rambutnya. Sedangkan di dalam hutan, para Pandawa telah menemukan gubuk yang tak berpenghuni untuk dijadikan sebuah tempat tinggal sementara. Kemudian Dewi Kunti menyuruh para Pandawa untuk meninggalkannya dan mencari bantuan ke desa setempat. Para Pandawa yang pada saat itu sedang menyamar menjadi seorang resi turut menghadiri sayembara tersebut karena tidak ada satu orang pun yang berhasil mengangkat senjata gandiwa tersebut. Lalu Duryudana menunjuk Karna. Akan tetapi Drupadi menolak hal itu. Duryudana merasa kesal atas penolakannya Drupadi. Akhirnya Duryudana berusaha mematahkan busur gandiwa. Akan tetapi tangannya yang berdarah dan busur gandiwa tidak patah. Pada akhirnya Raja Drupada memberikan kesempatan kepada para Brahmana. Pandawa yang sedang menjadi Brahmana bergegas untuk pergi meninggalkan acara sayembara tersebut. Namun dicegat oleh Krishna dan meminta Arjuna untuk mengikuti sayembara tersebut.